Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Transisi menjadi seorang murid bukanlah hal yang mudah. Sementara seorang murid dengan murah hati menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan tanpa syarat, ahli Taurat dalam perikop hari ini masih mencari kehendaknya sendiri, betapapun mulianya kehendak mereka. Seorang murid lahir dari sebuah undangan, "Ikutlah aku." Ahli Taurat belum memiliki kebebasan hati yang penuh seperti yang dituntut oleh kehidupan bersama Kristus. Saudara-saudari, di manakah posisi kita? Seseorang menjadi serupa dengan Kristus bukan hanya melalui akumulasi doktrin, prinsip, dan teknik, tetapi dengan menjalani kehidupan biasa bersama Kristus yang lahir dari persatuan dengan kehendak Sang Guru. Kiranya kita dapat mendengar suara Kristus yang mengatur langkah kekudusan dalam hidup kita dan mengundang kita untuk meninggalkan kehendak kita sendiri demi kehidupan baru yang Dia hadirkan. Saudara-saudari, Kristus tidak mengabaikan ahli Taurat itu dengan dingin, tetapi berusaha menariknya ke jalan hidup yang berbeda, yaitu hidup dalam kemiskinan yang sederhana. Kemiskinan Tuhan kita yang mengosongkan diri jauh melampaui kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang paling miskin. Akan tetapi apa yang ditunjukkan oleh kemiskinan Kristus bukanlah kesengsaraan. Sebaliknya kemiskinan itu mendorong dan menarik, karena kemiskinan itu adalah tanda yang sempurna dari kekayaan Allah yang darinya Kristus hidup dan bergerak. Teladan hidup Kristus memberdayakan manusia untuk meninggalkan dunia mereka demi sesuatu yang lebih baik, lebih mulia, dan lebih layak dari kehidupan yang telah diberikan kepada mereka. Semoga teladan kita juga mendorong orang lain untuk menemukan jalan yang lebih baik dan jalan yang lebih suci. Saudara-saudari, ada kualitas yang hampir kejam dalam respon Kristus terhadap sofisme dan alasan-alasan yang ditawarkan untuk tidak mengikutinya. Melepaskan diri dari semua keinginan dan hasrat pribadi adalah jalan menuju kesederhanaan hati. Kesederhanaan hati mengharuskan kita untuk jujur terhadap diri kita sendiri. Apakah yang paling utama dalam hidup kita? Apakah yang menggerakkan hati kita untuk membuat pilihan-pilihan yang kita buat? Apakah kehendak Tuhan? Saudara-saudari, kehendak Tuhan bagi kita tidaklah pernah rumit, mungkin sulit, tetapi tidak pernah rumit. Terkadang dengan dalih berbuat baik kita beralasan untuk tidak melakukan apa yang lebih baik. Kita tidak perlu analisis yang rumit untuk menilai berapa banyak hambatan yang ada untuk melakukan kehendak Tuhan. Yang kita perlukan untuk membuka jalan menuju penggenapan yang sempurna adalah hati yang murah hati. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.